Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1395 kHz Radiomu Jogja. Radiomu Jogja, radio dakwah kita. Pendengar radiomu, pemirsa podcast Radiomu Jogja. Di kesempatan kali ini di studio podcast Radiomu Jogja saya tidak sendirian. Saya ditemani Pak Mustafa dari Halal Center UAD. Nah, kita akan bincang-bincang terkait pentingnya mengenal produk halal. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bersama ahlinya kali ini, Pak Mustafa dari Fakultas Farmasi UAD, nanti kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa sehingga kita tertarik untuk mengenal produk halal lebih lanjut di waktu yang akan datang. Baik, kita sapa dulu Pak Mus. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Kak Juma. Sehat Pak Mus? Alhamdulillah. Ya, ini tinggalnya dari Jalan Kaliurang ke Gedong Kuning, jauh? Atau biasa tiap hari ke UAD sudah biasa macet atau gimana kalau dari utara biasanya? Ya, memang biasanya kalau kita berangkat lumayan macet, pulangnya lebih macet lagi. Iya. Tapi alhamdulillah ini, walaupun kita dalam masa pandemi ini, ada sedikit hikmahnya. Apa? Jalannya agak sepi. Oh, jadi kita bisa iya. cepat sampai sini ya. Biasanya kalau jalan Kaliurang KM8 ke UAD itu berapa menit? Mungkin kalau seperti ini kisaran ada di maksimal 30 menit lah. Kalau sebelum pandemi? Ya bisa lebih lah ya. Apalagi kalau masuk jam pagi itu cukup susah gitu ya. Kadang sering terlambat. Harus cari yang sedikit bangjunya. Ya. Iya betul. Iya. Baik Pak Mus, untuk kali ini kita akan bincang-bincang terkait kegiatan Halal Center UAD dalam mengedukasi masyarakat, memberi informasi terkait produk halal. Nah, kalau saya tanya ke Pak Mus, tujuan Halal Center UAD itu dalam mengemban pengabdian masyarakat itu apa Pak Mus? Ya, Halal Center UAD ini didirikan memang untuk mempromosikan kehalalan produk. Ya, kehalalan produk di mana ini sangat penting bagi kita karena kehalalan produk itu ya telah diatur ya oleh agama kita Islam ngaten ya. Nah, selain itu juga secara saintifik juga terbukti bermanfaat bagi diri kita. Bagi tubuh kita. Ya, bagi tubuh kita sebagai yang mengkonsumsi ngaten Kak Juma. Karena sehat kita, sakit kita tergantung dari apa yang kita makan begitu ya. Betul. Ya. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini Pak Mus, kenapa kehalalan produk itu penting bagi kita? Itu bagaimana memberitahu kepada pemirsa podcast radiomu? Ya, memang kalau bertanya kenapa, pasti kan ada manfaat di sana ya. Betul. Cuma kita harus tahu landasan kenapa harus halal tersebut. Ya. Nah, kenapa Pak Mus harus halal kita konsumsinya? Ya, tadi sudah saya sedikit singgung, yaitu ada dari perintah agama kita, yaitu Islam, yang di sana berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, katanya. Itu berarti sudah diatur semuanya. Dan selain itu juga ada bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi produk-produk non halal itu nanti akan menyebabkan berbagai kemudorotan. Ya. Nah, contohnya kalau kita lihat di pandemi sekarang ini COVID, itu kan diduga bahwa COVID yang muncul dari Wuhan itu berasal dari pasar yang menjual barang-barang non halal tersebut. Begitu diduga seperti itu ya. Jadi itulah kenapa pentingnya produk halal bagi kita, bagi tubuh kita. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya seperti ini Pak Mus. Kriteria seperti apa halal itu? Nah, sehingga kita tahu bahwa produk itu halal. Monggo Pak Mus. Nah, memang dalam melihat produk halal itu ada tiga cara ya minimal itu. Yang pertama bisa dilihat dari zatnya. Zatnya ya. Yang kedua bisa dilihat dari
cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya. Betul. Yang ketiga, tadi kedua ya, ketiga itu dari cara memprosesnya. Cara memprosesnya. Jadi ketiga-tiganya ini harus dipastikan kehalalannya sehingga nanti kita akan mendapatkan produk halal tersebut. Zatnya, cara mendapatkannya, dan prosesnya begitu Pak Mus ya. Itulah pemirsa podcast radiomu, kriteria dari produk halal. Jangan salah ya. Jadi zatnya, kemudian prosesnya, dan apalagi tadi Pak Mus? Zatnya, cara memperolehnya. Cara memperolehnya. Jangan sampai cuma enak di lidah, tapi cara sumbernya dari mana begitu ya. Itu halal zat, halal proses ya. Dan caranya. Betul. Oke, yang berikutnya Pak Mus, ini apa keuntungan konsumsi produk halal? Tadi kita udah berbicara tentang landasannya Kak Juma ya, dari Al-Quran, Al-Hadis, bahkan ada bukti-bukti ilmiah. Pasti ada manfaatnya bagi kita. Iya. Ya. Nah, yang pertama adalah dari segi agamanya bisa dilihat terijabahnya doa. Kalau Kak Juma mungkin kita bisa misalkan bahwa mentari itu bisa terhalang oleh mendung. Begitu juga doa kita itu bisa terhalang oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Salah satunya mengkonsumsi makanan haram itu bisa menyebabkan dosa sehingga bisa menghalangi doa kita untuk terijabah begitu Kak Juma. Salah satu mendungnya doa kita gitu ya. Iya. Itu baru dari segi ini ya, agama ya, belum dari segi kesehatan juga ada. Iya. Mungkin bisa sedikit diberitahukan ke pemirsa podcast Pak Mus, kalau dari sisi kesehatan apa? Kalau doa tidak terkabul, kalau dari sisi kesehatan tubuh kita? Oke, kalau dari sisi kesehatan tubuh kita itu bisa memperbaiki pikiran dan hati. Kalau halal? Iya, kalau halal. Berarti kalau nggak halal? Ya mungkin pikirannya selalu negatif thinking. Betul. Begitu ya. Seperti itu Kak Juma. Nah ini pemirsa podcast. Kita dapat ilmu yang luar biasa dari Pak Mus, ahlinya dari Farmasi UAD, Halal Center AD. Nah kemudian yang keempat Pak Mus, masyarakat bagaimana itu dalam memilih daging halal dan non halal supaya mudah. Nah caranya gimana Pak Mus? Ya memang ini sangat kompleks Kak Juma ya, dalam memilih daging yang halal dan yang enggak. Yang sangat mudah ya memang harus dicari sertifikat, sudah mendapat sertifikat penjualnya. Iya. Penjualnya sudah ada sertifikat belum? Karena kalau sudah mendapatkan sertifikat itu nanti artinya itu sudah sampai ke penyembelihannya pun sudah diperhitungkan baik dari segi agamanya. Nah kalau tidak ada sertifikatnya, kalau tidak ada memang kita masih terkendala di rumah penyembelihan hewannya itu bisa dipertanggungjawabkan enggak? Tapi kan kita biasa beli di pasar gitu ya, iya betul. Dalam pembelian di pasar itu antara daging yang sapi misalnya dengan yang babi itu memiliki beberapa karakteristik. Ciri ya. Iya, ciri. Nah, daging sapi itu cenderung lebih segar gitu ya, merah, cerah gitu ya. Kalau daging babi pucat, butek gitu ya. Iya. Kemudian dari segi kandungan lemaknya juga daging babi itu lebih banyak, sehingga daging sapi itu lebih tidak berair gitu ya, seperti itu. Itu dari segi penglihatan visual. Itu kan daging sapi. Betul. Kalau daging ayam ada pengalaman Pak Mus? Nah kalau daging ayam kan memang untuk penipuannya ya tidak seperti dengan babi ya, tapi biasanya adalah apabila ayam tersebut sudah mati sebelum disembelih, ya itu nanti biasanya ada bercak merah pada kulitnya Kak Juma. Iya. Jadi karena darahnya itu tidak mengalir. Berhenti. Berhenti sebelum dia disembelih gitu ya. Betul. Belum disembelih sudah mati duluan begitu. Iya. Kalau istri saya itu beli daging ayam biasanya di pedagang pasar, kenalan, kemudian tahu alamatnya, terus pedagangnya menjelaskan, aku kalau nyembelih ayam baca bismillah lho Pak Bu, begitu. Jadi kita tidak tahu sertifikatnya tapi kita percaya begitu. Betul. Karena menjelaskan setelah kita tanya. Itu apa juga merupakan upaya ikhtiar kita untuk memastikan produk itu halal?
Ya, itu salah satu upaya, tapi memang kalau yang kita takutkan adalah semua orang mengaku-ngaku gitu Kak Cuma ya. Karena kita tidak tahu di zaman sekarang Betul, mana yang ya. betul-betul memang beritikat baik Betul, mengaku saya ya. membaca basmalah atau hanya orang yang Iya. ingin agar dagangannya untung. Makanya negara pun mengatur untuk bagaimana agar kehalalan ini bisa dipertanggungjawabkan ya melalui undang-undang yang mungkin sudah pemerintah tahu, yaitu Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tersebut. Ya. Masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri Pak Mus. Ya. Selain halal thayyib juga menjadi perintah, bagaimana kriteria produk lain selain tadi udah daging, sekarang tahu dan mie berformalin itu? Ya, ini mungkin memang banyak sekali pedagang atau penjual yang berusaha agar dagangannya itu bisa terjual secara maksimal dan awet gitu ya, tapi menggunakan bahan-bahan yang pengawet dilarang gitu ya, tidak diperbolehkan. Nah ini sehingga kalau dari segi halalnya mungkin halal gitu ya, tapi tidak thayyib, artinya bisa merusak kesehatan kita. Kalau dari segi halal itu tadi memperbaiki secara rohani dan fisik. Nah, kalau thayyib ini kan memperbaiki secara fisik ya. Nah, kalau bergizi. Iya, bergizi ngaten. Nah, kalau yang dicampur dengan formalin itu biasanya nanti Kak Cuma itu teksturnya lebih kenyal. Apa gizinya bisa rusak? Kalau gizinya sama saja ya, gizinya sama saja, tapi ada zat yang merusak tubuh kita. Seperti formalin itu merusak tubuh kita. Sehingga ya kita inginnya tubuh kita dapat gizi ya, tapi ada juga zat yang merusak tubuh kita kan, ini salah satu yang kita harus hindari seperti itu. Baik, terakhir Pak Mus, ada juga penjualan ayam tiren. Tiren itu apa Pak Mus? Nah, tiren itu mati kemarin, seperti yang tadi saya sampaikan ya, itu artinya belum sempat disembelih, bangkai jatuhnya Kak Cuma. Ya, jadi ya kita kan memang dari agama kita sudah melarang untuk mengkonsumsi bangkai tersebut. Ya. Cirinya bagaimana? Ini ayam tiren dan tidak tiren itu gimana? Ya tadi saya sudah sampaikan sedikit Kak Cuma bahwa di ayam tiren itu nanti ada bercak merah di kulit karena darah tidak keluar mengalir, katanya belum disembelih. Jadi disembelihnya belakangan setelah mati. Yang kedua bagian otot dada lembek. Gitu. Nah lama kelamaan warna merah itu nanti jadi biru karena memang ya di lehernya. Tidak, di kulitnya. Jadi warnanya biru. Iya. Ciri mudahnya ya. Iya, ciri mudahnya karena tadi darahnya tidak mengalir secara sempurna. Beda kalau ayam itu sudah dipotong sewaktu masih hidup. Biru walaupun dikucur air tetap kelihatan biru ya. Iya, terlihat. Seperti itu. Ini pemirsa podcast, Pak Mus jelaskannya membantu kita untuk membedakan ini ayam tiren atau tidak. Salah satunya kulitnya warna biru Pak Mus ya. Iya, ada kebiru-biruan dari yang warna merah tadi. Lama-kelamaan ya Kak Cuma ya. Mungkin awal-awal tidak terlihat karena warnanya merah-merah gitu ya. Ada ciri lain selain warna biru tadi Pak Mus? Ya dari segi ininya penyembelihannya di lehernya itu dia tidak lebar karena memang ototnya kan sudah lemas ya. Oh gitu. Iya. Jadi istilahnya kayak di kuku gitu ya. Ngaten Kak Cuma hanya itu kecil-kecil gitu ya. Betul. Untuk formalitas kalau ayam ini biar kelihatan disembelih. Padahal itu udah tiren, cuma di kuku gitu ya. Betul. Makanya tadi waktu ada Kak Cuma menjelaskan sudah ini disembelih dengan basmalah, apakah sudah termasuk ikhtiar ya? Kalau ikhtiar sih iya, tapi ini tidak menjamin ya kan bahwa ini memang tetap harus dilihat ayamnya ya. Ya selain itu harus tadi yang menyembelih betul-betul tersertifikasi, itu ada programnya. Ada juga ya. Ada juga. Jadi memang harus tertelusur kehalalan itu, tidak hanya tadi zatnya saja, tapi juga memperolehnya, bahkan proses penyembelihan sampai pembuatan produk. Memang kalau kita lihat kehalalan itu terlihat lebih rumit gitu ya, karena harus ditelusuri seperti itu. Tapi inilah suatu konsekuensi agar kita mendapatkan banyak kemanfaatan
Iya. Ya. Karena tadi di awal tubuh kita sehat karena makanan, Betul. tubuh kita sakit juga penyebabnya yang utama karena makanan juga. Betul gitu Kak Karena Cuma. setiap hari kita juga konsumsi makanan begitu ya, Iya, Pak, iya, Pak betul. Mus ya. Iya. Terakhir Pak Mus, pesan untuk pemirsa podcast Radio Jogja terkait pentingnya mengenal produk halal, monggo. Ya, saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa Radio Jogja untuk meningkatkan kesadaran tentang produk-produk halal ya, karena itu sangat bermanfaat bagi kita ya, dan juga akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, karena tadi saya sampaikan bahwa itu akan memperbaiki secara fisik maupun secara rohani. Jadi fisik kita sehat, rohani kita pun ya karena kita mendapat itu dimudahkan kehidupan kita ya. Doa-doa kita juga diijabah sehingga kita nanti bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Terima kasih Pak Mus atas pencerahannya di kesempatan kali ini terkait pentingnya mengenal produk halal. Bersama Halal Center UAD, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di lain kesempatan. Kita akhiri Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.